Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Kristi Liman. Thank you buat teman-teman yang sudah setia banget di YouTube channel saya Kristi Liman. Nah, atas permintaan dari banyak banget para calon nasabah yang ingin menanyakan tentang produk unggulan asuransi Allianz dan para calon agent yang baru mau memulai berbisnis di asuransi Allianz. Nah, di episode kali ini saya akan membahas tentang produk unggulan asuransi Allianz itu apa aja. Mudah-mudahan ini akan bisa membantu Anda-Anda yang sedang mencari asuransi yang terbaik buat keluarga Anda. Dan bagi Anda, para agent baru yang baru mau memulai berbisnis di Allianz, video ini cocok banget buat Anda karena Anda bisa mendapatkan gambaran tentang produk Allianz unggulan itu apa aja. Selamat menyaksikan. Klik like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Untuk mengetahui produk-produk unggulan Allianz, cara yang paling gampang adalah kunjungi website saya www.perlindungankeluargaku.com seperti ini. Berikut adalah tampilan websitenya dan Bapak Ibu pergi ke info selengkapnya, klik di sini ya. Di bagian ini diklik dan kita akan bahas satu persatu. Di sini saya akan bahas mengenai yang pertama adalah asuransi jiwa. Klik di produk Tapro Allianz. Dan ini adalah penjelasan tentang asuransi jiwa manfaat uang pertanggungan. Jadi manfaat dasar atau uang pertanggungan meninggal dunia ini berfungsi sebagai warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris berupa uang tunai. Dari hari pertama sejak pengajuan permohonan polis disetujui oleh Allianz, sudah tercipta dana standby sebesar uang pertanggungan yang dibeli. Oleh karena itu, manfaat uang pertanggungan ini saya beri nama dengan sebutan warisan instan ya. Jadi dari hari pertama sejak di-approve atau disetujui oleh Allianz, dana standby itu sudah tercipta. Misalnya Bapak Ibu mau membeli uang pertanggungan sebesar 1 miliar. Nah, jadi ketika hari pertama Allianz menyetujui permohonan asuransi jiwa Bapak Ibu, dari hari pertama itulah 1 miliar itu sudah standby ya. Asuransi jiwa ini wajib dimiliki oleh pencari nafkah dalam keluarga karena pencari nafkah itu ibarat mesin ATM keluarga Bapak Ibu yang menghidupi keluarganya. Jadi asuransi jiwa ini adalah sebuah perwujudan memberikan sesuatu yang berguna untuk ahli waris kita, orang-orang kita cintai dan orang-orang kita lindungi di saat kita hidup. Karena dengan memiliki manfaat warisan instan ini, kita memastikan bahwa kita mengasihi orang yang kita tinggalkan tidak hanya seumur hidup kita, tapi seumur hidup mereka. Nah, ketentuannya, jika tertanggung meninggal dunia sebelum usia 100 tahun, dibayarkan UP jiwa plus nilai investasi. Jika tertanggung hidup sampai usia 100 tahun, dibayarkan sebesar nilai investasi. Manfaat dasarnya, ya, memberikan manfaat uang pertanggungan jika tertanggung meninggal dunia. Lalu masa perlindungannya sampai dengan tertanggung berusia 100 tahun. Jika tertanggung hidup sampai usia 100 tahun, maka akan diberikan sebesar nilai investasi. Jika tertanggung meninggal dunia sebelum usia 100 tahun, akan diberikan uang pertanggungan atau UP plus nilai investasi. Usia masuk tertanggung untuk anak-anak adalah 15 hari sampai dengan 17 tahun. Usia masuk tertanggung dewasa adalah 18 tahun sampai dengan 70 tahun. UP minimumnya adalah 20 juta tanpa memandang besaran premi dan maksimumnya tidak dibatasi selama masih disetujui oleh underwriting. Nah, pengecualian, bunuh diri di tahun pertama. Khusus yang syariah, bunuh diri dikecualikan selamanya. Lalu dihukum mati pengadilan, turut serta dalam tindakan kejahatan dan dibunuh oleh orang yang berkepentingan dengan uang pertanggungan, itu adalah uang pertanggungannya dikecualikan. Nah, berikut adalah formulir yang dibutuhkan untuk klaim meninggal dunia. Yang pertama adalah polis asli, yang kedua polis pengajuan klaim meninggal dunia yang ditandatangani oleh ahli waris, yang ketiga formulir surat keterangan dokter tentang penyebab meninggal dunia, keempat berita acara dari kepolisian dalam hal tertanggung meninggal secara tidak wajar atau akibat kecelakaan, yang kelima laporan kronologis kematian ditandatangani ahli waris jika tertanggung meninggal di rumah. Formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medis diisi dan ditandatangani ahli waris. Yang ketujuh, kutipan akta kematian dari catatan sipil yang dilegalisir. Yang kedelapan, surat keterangan meninggal dari kelurahan yang dilegalisir. Lalu surat keterangan dari perwakilan Indonesia jika meninggal di luar negeri. Nah, saya ada pengalaman ya membantu klaim nasabah saya meninggal di Mesir. Pada saat itu dia sedang mau ke Holy Land, ke Israel ya. Dan ketika di perbatasan Mesir terjadi serangan jantung dan dia meninggal di perbatasan. Nah, dari sana klaim itu kita cairkan dalam waktu hanya 1 hari loh Bapak Ibu. Dari sejak
dokumen lengkap diterima oleh Allianz. Memang dokumen yang dibutuhkan ada termasuk di nomor dari 9 ini ya, surat keterangan dari perwakilan Indonesia, dalam hal ini KBRI yang di Kairo ya, menyatakan bahwa nasabah tersebut meninggal di perbatasan Mesir karena serangan jantung ya. Yang ke-10 adalah formulir pemberitahuan nomor rekening. Ke-11 fotokopi KTP tertanggung untuk akta lahir tertanggung anak, fotokopi KTP semua ahli waris, akta lahir untuk ahli waris anak. Lalu fotokopi kartu keluarga ahli waris dan dokumen lain menunjang jika diperlukan. Nah, gampang kan ya? Silakan hubungi saya dengan menekan nomor WhatsApp di logo WhatsApp di bawah ini untuk informasi lebih lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas produk tentang asuransi kesehatan rawat inap cashless yang sangat amat favorit, yaitu HS Premier X. Nah, dari website perlindungankeluargaku.com, Bapak Ibu bisa klik ke HS Premier X ya, dan kita bahas ya. Jadi produk HS Premier X ini adalah asuransi kesehatan yang cover sesuai tagihan, diluncurkan Allianz pada bulan November 2019 ya. Produk ini merupakan asuransi tambahan atau rider pada asuransi jiwa Unit Link TAP Pro. Keunggulannya antara lain adalah menanggung biaya perawatan sesuai tagihan atau S-charge sampai dengan limit miliaran rupiah. Klaim secara cashless di Indonesia dan luar negeri sesuai dengan wilayah pertanggungan. Terus plan didasarkan pada jumlah tempat tidur, bukan harga kamar. Menanggung transplantasi dan donor organ. Perawatan kanker dan cuci darah sesuai tagihan. Ini keren banget karena penyakit kanker dan cuci darah ini adalah penyakit yang paling menguras dompet ya Bapak Ibu. Dan di produk HSCPX ini cover sesuai dengan tagihan. Lalu kondisi penyakitnya sudah ada atau pre-existing ditanggung setelah 24 bulan. Masa tunggu kanker dan penyakit kritis katastrofik hanya 90 hari. Ini keren banget. Biasanya di tempat lain tuh bisa 120 hari ya, tapi di Allianz itu hanya 90 hari. Di tempat lain itu bisa 1 tahun atau 12 bulan. Kalau di Allianz hanya 90 hari saja. Lalu memberikan santunan tunai hingga 500 juta untuk penyakit katastrofik, menanggung pengobatan tradisional Cina atau TCM, misalnya akupunktur ya. Tentu saja ini harus dilakukan ke tempat-tempat TCM yang memiliki izin Dinkes ya. Lalu menanggung perawatan medis dan anggota tubuh buatan, menanggung perawatan paliatif atau perawatan untuk penyakit yang tidak diharapkan dapat sembuh. Lalu dapat dilengkapi opini medis kedua atau expert medical opinion, dilengkapi fasilitas bantuan medis darurat, dilengkapi manfaat booster yang sangat besar untuk menambah limit seumur hidup. Dan mengenai booster ini kita akan bahas setelah ini. Lalu masa pelindungan hingga usia 99 tahun atau bisa dibilang seumur hidup ya teman-teman. Karena sekarang ya zaman now ini ya statistiknya udah susah sekali lah untuk orang bisa panjang usia di atas 100 tahun. Itu sudah sangat amat kecil kemungkinannya. Jadi bisa dibilang produk ini cover seumur hidup ya. Dan juga tersedia dalam produk syariah. Nah, pilihan plannya itu bisa disesuaikan dengan budget Anda ya. Ada 9 plan, antara lain Basic, Basic X, Classic, Essential, Essential X, Elite, Elite X, Prime, dan Signature. Nah, ini perbedaannya itu adalah berdasarkan wilayah pertanggungan, jumlah tempat tidurnya, batas harga kamar, manfaat secara umum, limit tahunan, dan limit booster, serta UP jiwa minimumnya ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk wilayah Indonesia itu ada Basic, Basic X, dan Classic. Essential X itu cover all Asia kecuali Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Elite dan Elite X itu cover seluruh Asia. Prime cover seluruh dunia kecuali Amerika, dan Signature cover seluruh dunia. Jumlah tempat tidurnya kita bisa baca di sini. Basic X itu 2 tempat tidur, Classic 1 tempat tidur, Essential itu 2 tempat tidur, Essential X 1, dan seterusnya. Nah, batas harga kamar. Apa sih yang dimaksud dengan batas harga kamar? Batas harga kamar ini adalah seperti ini teman-teman. Saya jelaskan di sini ya. Batas harga kamar itu adalah mana yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Misalnya, nasabah mengambil plan Essential X dengan 1 tempat tidur atau batas harga kamar itu 1,2 juta per hari. Sedangkan kamar VIP di rumah sakit yang dimasuki contohnya hanya 1 juta per hari. Dan di atasnya ada kamar VVIP dengan harga 1,2 juta per hari. Maka nasabah boleh memakai kamar VVIP. Seperti itu ya. Banyak sekali pertanyaan tentang, Christine kok ini ada batas harga kamarnya, maksudnya apa? Nah, penjelasannya bisa dibaca di bawah ini. Nah, manfaat secara umum itu
semuanya sesuai tagihan kecuali untuk plan basic dan basic X yang ada limit untuk dokter dan obatnya ya. Nanti limitnya berapa ada pada tabel di bawah. Nah, limit tahunannya bisa dibaca di sini ya Bapak Ibu ya. Basic itu 500 juta, signature 20 miliar setahun. Dan limit booster itu adalah limit yang diberikan satu kali seumur hidup, yaitu sebesar seperti ini sesuai dengan plan. Silakan dibaca. Dan UP jiwa minimum untuk program basic sampai Elite X itu adalah 20 juta, sedangkan Prime dan Signature itu 200 dan 500 juta. Nah, kita bahas yang dimaksud dengan wilayah pertanggungan ini adalah asuransi ini berlaku di negara-negara yang termasuk wilayah pertanggungan. Nah, di luar wilayah pertanggungan hanya bisa untuk kondisi darurat, baik karena sakit atau kecelakaan, dan cara klaimnya hanya reimbursement kalau ambil di wilayah yang bukan pertanggungan. Misalnya, si A ambil plannya klasik ya, Indonesia saja. Lalu misalnya dia mengalami kedaruratan atau kecelakaan ketika sedang berada di Malaysia. Nah, maka dia bisa klaim karena darurat itu, tapi itu sifatnya reimbursement ya. Tapi misalnya dia mengambil plan klasik dan dia mau berobat dengan sengaja ke Malaysia atau ke Penang, itu tidak bisa karena plan dia haknya itu adalah hanya Indonesia saja ya. Nah, jumlah tempat tidur tadi kita sudah bahas ya sedikit. Yang dijadikan patokan adalah harga terendah ya. Kalaupun diambil harga satu bed itu adalah satu bed terendah di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jika tersedia beberapa kelas kamar yang menyediakan satu tempat tidur, misalnya VIP, VVIP, Suite atau President Suite, maka yang dipakai adalah kelas terendah yaitu VIP. Nah, khusus untuk plan Prime dan Signature diperbolehkan menempati kamar satu tingkat di atas kelas terendah. Dalam kelas ini berarti VVIP ya. Nah, limit booster itu adalah tambahan di luar limit tahunan, berlaku 1 kali seumur hidup. Limit tahunan akan pulih setiap tahun, sedangkan limit booster berkurang jika pernah dipakai. Nah, ini adalah tabel premi dan manfaatnya ya, sangat amat clear di sini. Ada male ini adalah tabel premi untuk pria, female tabel premi untuk wanita. Ya, saya sudah breakdown per usia, per plan di sini. Contoh misalnya Bapak Ibu usianya berapa? 30 tahun laki-laki. Kita ambil aja ini, kita tarik 30 tahun, pertama ambil tabel laki-laki, lalu tarik di usia 30 tahun, mau ambil plan apa? Plan klasik. Maka plan klasik 30 tahun itu adalah premi minimumnya adalah 840.000. Ini dengan catatan adalah UP jiwanya sangat amat minimum, yaitu 20 juta saja. Nah, misalnya Bapak Ibu seorang nasabah wanita berusia 30 tahun dan ingin memiliki plan yang bisa dipakai untuk berobat di Singapura, maka tentu saja ambil plannya itu adalah Elite X ya, Elite X usia 30 tahun wanita, itu preminya adalah 1.770.000 per bulan ya. Jadi gampang sekali cara baca tabel premi dan usianya Bapak Ibu, silakan tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, manfaat untuk masing-masing plan sudah saya jelaskan dengan detail sekali lewat tabel di bawah ini ya. Ini untuk basic X ya, wilayah pertanggungan hanya Indonesia saja, dan mana yang lebih besar antara kamar terendah dengan 2 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam ya. Jadi bednya adalah 2 tempat tidur ya untuk basic X. Saya menyarankan supaya lebih nyaman ya Bapak Ibu dapat mengambil plan yang sesuai dengan tagihan, yaitu dimulai dari klasik dan seterusnya. Jadi ini worry free ya, worry free banget karena ini semua cover sesuai tagihan ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca di sini detail sekali ya, biaya sebelum rawat inap, dan ini ketentuannya berlaku rawat inapnya adalah minimum 1 kali 6 jam ya Bapak Ibu, 1 kali 6 jam ya. Jadi ini cover semua sesuai tagihan. Nah, bisa dibaca untuk setiap plan ada di sini. Lalu untuk masa tunggu dan pengecualian ada di tabel paling akhir ya. Manfaat hospital
Surgical Premier X ini cover sebelum usia sampai dengan usia 99 tahun. Ketentuan rawat inap minimum adalah 1 kali 6 jam. Nah, pengecualiannya adalah perawatan sebelum tanggal polis mulai berlaku. Nah, khusus untuk COVID itu tidak ada masa tunggu. Begitu polis di-approve oleh Allianz, itu sudah bisa langsung dipakai jika terkena COVID ya. Lalu semua perawatan atau pengobatan yang berhubungan dengan penyakit yang telah ada sebelumnya atau pre-existing condition, termasuk komplikasinya diberlakukan 24 bulan sejak tanggal polis mulai berlaku atau sejak tanggal pemulihan polis, mana yang paling akhir ya. Pengecualian ini berlaku seumur hidup untuk infeksi HIV atau AIDS ya. Lalu setiap klaim yang diajukan sebelum masa tunggu berakhir dengan ketentuan sebagai berikut. Masa tunggu untuk setiap manfaat kecuali penyakit-penyakit khusus adalah 30 hari. Masa tunggu untuk penyakit khusus atau HIV AIDS adalah 12 bulan. Masa tunggu untuk manfaat perawatan kanker dan penyakit kritis katastrofik adalah 90 hari. Nah, penyakit-penyakit khusus kecuali pertanggungan tambahan hospital dan surgical Premier X telah berlaku selama 12 bulan berturut-turut. Apabila telah melebihi 12 bulan dari tanggal polis mulai berlaku atau tanggal pemulihan polis mana yang lebih akhir, maka klaim untuk penyakit tersebut dapat dibayarkan kecuali termasuk dalam kondisi pre-existing atau pengecualian. Nah, penyakit-penyakit khusus tersebut yang memiliki masa tunggu 12 bulan antara lain adalah batu di ginjal ya, saluran atau kandung kemih, saluran kandung empedu. Penyakit jantung, pembuluh darah jantung, dan pembuluh darah otak. Katarak ini juga mengalami masa tunggu 12 bulan. Segala jenis tumor jinak atau kista. Penyakit amandel atau kondisi abnormal dari rongga hidung ya, dan termasuk sinus yang mengakibatkan intervensi bedah. Lalu kencing manis juga mengalami masa tunggu 12 bulan, TBC dan semua komplikasinya, gangguan kelenjar tiroid, kelainan lemak darah seperti kolesterol ya, gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, interfebral disc prolapse, dan segala jenis gangguan hematologi wasir ya, dan semua jenis gangguan sistem reproduksi pria atau wanita. Oke. Juga berlaku pengecualian untuk gangguan mental, perilaku atau kejiwaan psikologis ya. Jadi semua yang berhubungan dengan gangguan mental itu tidak di-cover. Lalu kehamilan juga tidak bisa termasuk di produk ini ya, beserta dengan komplikasinya ya. Perawatan atau pengobatan untuk mengurangi atau menambah berat badan termasuk semua komplikasi yang terjadi. Lalu perawatan yang berkaitan dengan kosmetik seperti bedah plastik itu juga tidak di cover kecuali bedah plastik rekonstruksi fungsional akibat kecelakaan atau penyakit yang dibutuhkan secara medis dalam kurun waktu 6 bulan sejak tanggal tindakan bedah karena penyakit atau akibat kecelakaan. Ya, lalu pemeriksaan mata, kelainan refraksi mata termasuk miopia itu semua juga kecuali untuk perawatan lasik dan kelainan refraksi yang lebih dari 5 dioptri ya. Pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan medical check-up atau penunjang yang tidak berhubungan dengan pengobatan atau diagnosa penyakit atau luka yang ditanggung itu juga dikecualikan. Biaya non medis ya, vitamin tanpa rekomendasi dokter juga dikecualikan, food supplement juga, imunisasi dan vaksinasi juga tidak termasuk. Perawatan dan pengobatan yang berkaitan dengan kelainan bawaan atau keterlambatan tumbuh kembang atau sunat yang tidak berkaitan dengan penyakit atau kecelakaan. Nah, perawatan medis yang berkaitan dengan penyakit menular seksual, perubahan jenis kelamin, pergantian kelamin atau penyakit seksual juga tidak di-cover. Keluarga berencana juga perawatan atau pengobatan akibat terlibat aktif dalam perang, kerusuhan, perkelahian, dan perbuatan kejahatan. Luka yang disengaja serta percobaan bunuh diri juga tidak di-cover. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang melanggar hukum juga tidak di-cover. Nah, tertanggung berpartisipasi dalam kegiatan berbahaya atau olahraga namun tidak terbatas pada jenis balap atau lomba kecepatan. Selain berjalan kaki atau berenang, ya, panjat tebing, panjat gunung, mendaki, ini juga dikecualikan ya, bisa dibaca dengan jelas di sini. Lalu perawatan yang diakibatkan karena tertanggung turut dalam sebuah penerbangan ya. Rawat jalan bukan akibat kecelakaan juga tidak di-cover kecuali yang mengakibatkan rawat inap ya. Semua perawatan yang berhubungan dengan gigi beserta komplikasinya, perawatan dan pengobatan telah mendapat penggantian dari pemerintah atau asuransi kesehatan dari pihak lain juga tidak bisa di-cover. Perawatan eksperimental termasuk obat-obatan dan yang berhubungan atau prosedur medis yang tidak konvensional yang belum terbukti efektif berdasarkan praktik medis yang sudah ada dan belum mendapat persetujuan dari badan diakui dalam negara tanpa tertanggung menjalani tindakan perawatan atau pengobatan itu juga dikecualikan ya. Itu adalah poin-poin yang perlu diperhatikan untuk pengecualiannya. Nah, pertanyaan yang paling sering ya, Christine,
Berapa usia masuknya? Nah, usia masuknya mulai dari 30 hari sampai dengan 70 tahun ya. Dan masa tunggunya di sini bisa dilihat rangkumannya ya. Kecelakaan itu tidak ada masa tunggu, penyakit secara umum masa tunggu 30 hari, penyakit khusus sudah kita bahas tadi, masa tunggu 12 bulan, penyakit sudah ada masa tunggu 24 bulan ya, kanker dan penyakit katastrofik itu masa tunggu 90 hari ya. Nah, cara pembayaran preminya bagaimana? Ada 3 pilihan, yaitu transfer atau debit rekening, yaitu Mandiri, BRI, BNI, BCA, atau debit kartu kredit. Nah, untuk daftar rekanan aliansnya ya bisa dicek di allianz.co.id. Ini saya linkkan dengan website Allianz karena ini sering sekali diupdate oleh Allianz. Per 2 minggu atau per bulanan biasa Allianz mengupdate daftar rekanan rumah sakit yang bekerja sama dengan Allianz. Dan pilih kategori daftar provider asuransi individu ya. Dan cara untuk mendaftar produk ini, lampirkan dokumen sebagai berikut, yaitu KTP, calon tertanggung atau pemegang polis, akta lahir untuk calon tertanggung anak, dokumen lain jika diperlukan, dan premi ditransfer di awal, kecuali cara bayar dengan kartu kredit itu tidak memerlukan premi di awal. Nah, untuk mendapatkan ilustrasi HSCPX, silakan hubungi saya di nomor WhatsApp di bawah ini. Tinggal klik aja logo WhatsApp, ini akan langsung nge-link ke WhatsApp saya dan saya akan membuatkan proposal yang cocok dengan budget dan kebutuhan Bapak Ibu ya. Nah, saya scroll up lagi, Bapak Ibu bisa baca dengan sangat jelas di website ini ya, pelindungankeluargaku.com, pilih asuransi kesehatan premium terbaik HSCPX ya. Ini kategori-kategorinya semua sangat amat jelas di sini. Nah, inilah produk asuransi kesehatan HSCPX yang sedang amat tren saat ini, dan semoga bisa membantu Bapak Ibu dan para agent-agent yang baru bergabung di Allianz ya untuk bisa mendapatkan pemahaman dan data-data yang lebih detail tentang jenis asuransi kesehatan ini. Lanjutkan ke produk The Best Allianz yang berikutnya, yaitu Flexi CI. Ini adalah proteksi penyakit kritis ya, yang paling murah di kelas dari proteksi penyakit kritis ini. Nah, ini adalah alasan ya mengapa kita perlu memperlengkapi asuransi kita dengan Flexi CI ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke www.pelindungankeluargaku.com. Dari sana klik brosur Flexi CI Allianz ya, dan kita akan membahas mengapa kita perlu melengkapi asuransi kita dengan Flexi CI. Pertama, plan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Komprehensif menjamin 168 kondisi penyakit kritis dari early stage hingga catastrophic stage. Total uang pertanggungan yang dapat dibayarkan hingga 150%, lalu manfaat opsional tidak mengurangi UP, usia masuk hingga 70 tahun dan dapat dipertanggungan hingga 100 tahun, dan tidak ada survival period. Ini keren banget ya, tidak ada survival period, ini sebuah unique selling point dari Allianz banget ya. Dan Flexi CI itu adalah asuransi tambahan termutakhir dari Allianz yang memberikan proteksi terhadap risiko 168 kondisi penyakit kritis. Tersedia dalam 3 pilihan plan, yaitu Silver, Gold, dan Platinum. Terdapat manfaat opsional lain yang dapat Anda pilih. Ya, jadi ini Silver mengcover 88 kondisi penyakit kritis, Gold mengcover 128 penyakit kritis, dan Platinum mengcover 168 kondisi penyakit kritis. Ya. Nah, kenapa sih kita perlu melengkapi asuransi kita ini dengan asuransi penyakit kritis? Karena seperti ini. Fakta penyakit kritis di Indonesia, stroke itu adalah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia, disusul oleh penyakit jantung koroner. Ini sudah terbukti dari statistik klaim tiap tahun ya, di mana kanker, stroke, jantung itu adalah 3 klaim paling atas yang paling besar ya. Dan penyakit stroke dan kanker koroner ini, penyakit stroke dan jantung koroner ini menghambat produktivitas dan menelan biaya pengobatan yang sangat besar ya. Kanker adalah penyebab kematian nomor 7 di Indonesia. Biaya pengobatan kanker lebih dari 100 juta per bulan, dan pengeluaran terbanyak berasal dari kemoterapi dan radioterapi. Gagal ginjal kerap terdeteksi saat sudah kronis. 3 penyebab utamanya adalah hipertensi, diabetes, dan obesitas. Dan biaya cuci darah bisa mencapai 1 juta per terapi dan harus dilakukan seminggu sekali. Ini adalah sumber dari data-data ini ya, Kemenkes 2017 dan seterusnya. Ya. Nah, lalu kita akan bahas lebih detail tentang Flexi CI ini. Nah, Flexi CI ini untuk Allianz ya, detail plan adalah seperti ini. Untuk
silver, gold, dan platinum ya. Silver ini mengcover hanya di advance CI, jadi penyakit kritis yang sudah level advance ya. Katastrofik juga ada 6 kondisi, komplikasi diabetes ada 4 kondisi, angioplasti juga di cover, dan jumlah penyakit kritis yang dijamin adalah ada 88 untuk plan silver ini. Nah, untuk plan gold ini cover sejak stadium awal ya, early CI, yaitu ada 30 kondisi di sini, intermediate ada 10, advance ada 77, katastrofik juga di cover, dan total ada 128. Nah, untuk platinum ini yang paling lengkap, cover sejak stadium awal, ya, lalu intermediate-nya 20, advance 20, dan total 168. Nah, uang pertanggungannya ya, untuk early CI itu 50% dari uang pertanggungan dasar atau maksimum 1,25 miliar. Kalau intermediate CI itu cover 100% dari UP, maksimum 2,5 miliar. Advance CI 100% UP, maksimum 5 miliar. Katastrofik ada tambahan 20% UP, atau UP jiwa ya maksudnya ya. Tambahan 20% UP, maksimum 200 juta untuk komplikasi diabetes. Dan untuk angioplasti tambahan 10% UP atau maksimum 200 juta. Ya, dan ini yang pertama di Indonesia ya. Nah, manfaat opsional yang berlaku dengan tambahan biaya, tapi biayanya kecil sekali ini ya, Bapak Ibu ya, kecil banget, adalah gender specific benefit untuk semua plan. Tambahan sebesar 20% UP atau maksimum 250 juta untuk kanker spesifik pada jenis kelamin tertentu. Tambahan sebesar 50% UP untuk kanker spesifik pada jenis kelamin tertentu. Nah, hanya untuk gold dan platinum plan ada power reset for early cancer. Definisinya adalah jika tertanggung masih hidup hingga 12 bulan setelah didiagnosis menderita kanker kelompok early CI, maka manfaat opsional ini akan memperbarui UP yang telah dibayarkan atas kanker kelompok early CI tersebut. Nah, untuk continuous cancer benefit juga ada, berlaku untuk semua plan, yaitu tambahan sebesar 30% UP di tahun ketiga dan tahun ke-6 sejak didiagnosis kanker kelompok advanced CI. Jadi masih ada kesempatan untuk mendapatkan uang cash lagi jika di tahun ketiga dan tahun ke-6 didiagnosis kanker kelompok advanced CI ya. Nah, syarat dan ketentuannya sebagai berikut. Usia masuknya 1 bulan sampai 70 tahun, ulang tahun terdekat, usia pertanggungannya hingga 100 tahun ya. Elimination period 80 hari atau masa tunggu ya. Masa tunggunya ini adalah 80 hari sejak tanggal tanggal efektif rider. Survival periodnya tidak berlaku ya, untuk penyakit jantung tidak ada survival period. Metode pembayaran preminya bisa bulanan, kuartalan, semester atau tahunan. Underwriting mengikuti ketentuan polis dasar ya. Lalu ini contoh. Ini contoh kasus ya. Ini contoh kasus. Misalnya, Fanny usia 27 tahun, dia mengambil plan silver ditambah dengan gender specific benefit dan continuous cancer benefit, uang pertanggungannya 200 juta. Nah, biaya tambahannya adalah seperti ini, ya. Jika Fanny didiagnosa karsinoma in situ di kelompok early CI pada payudara dan mendapatkan pembayaran 20% UP, itu adalah 40 juta, ya. Di advance CI cara kerjanya ada sebagai berikut. 2 tahun kemudian Fanny menderita kanker payudara kelompok advance CI dan menerima pembayaran 100% UP dari advance CI dan 50% UP dari gender specific benefit. Itu artinya adalah 200 juta ditambah 100 juta, maka Fanny akan mendapat 300 juta ya. Nah, di kanker continuous cancer benefit di tahun ketiga sejak didiagnosis Fanny masih menderita kanker payudara kelompok advance CI dan ia masih bertahan hidup, maka ia menerima pembayaran 30% dari UP, yaitu 60 juta rupiah. Nah, jika di tahun ke-6 sejak didiagnosis Fanny masih menderita kanker payudara kelompok advance CI dan ia masih bertahan hidup, maka ia menerima pembayaran 30% dari UP sebesar 60 juta. Sehingga Fanny mendapatkan total pembayaran senilai 460 juta, padahal yang diambil awalnya hanya 200 juta. Dengan manfaat tambahan dari gender specific benefit dan continuous cancer benefit ini membuat Fanny bisa mendapatkan total pembayaran sebesar 460 juta ya. Nah, ini kita ambil contoh adalah contoh kasus Heru 42 tahun mengambil platinum plan plus gender specific benefit dan power reset for early cancer. UP dia misalnya adalah 1 miliar ya. Nah, jika
terkena angioplasti ya, jantung ya, maka Heru mendapatkan tindakan angioplasti dan mendapatkan pembayaran 10% UP sebesar 100 juta. Ya, lalu karena dia mengambil early CI dan ditambah dengan gender specific benefit, jika Heru didiagnosa kanker prostat kelompok early CI dan mendapatkan pembayaran 50% UP dari early CI dan 20% UP dari gender specific benefit, yaitu maka sebesar 500 juta ditambah 200 juta, itu total adalah 700 juta. Lalu misalnya dia mengambil power reset for early cancer, jika dia bertahan hidup hingga 12 bulan setelah didiagnosis kanker prostat kelompok early CI, sehingga power reset for early cancer berlaku dan UP kembali seperti semula, ya. Dan untuk manfaat katastrofik CI, Heru mendapatkan tindakan transplantasi jantung dan paru-paru dan mendapatkan pembayaran 120% UP dari katastrofik CI, yaitu total 1,2 miliar. Nah, ini cara benefit tambahan dari Flexi CI ini bekerja ya, sehingga Heru mendapatkan total pembayaran sebesar 2 miliar padahal dia hanya mengambil uang pertanggungan sebesar 1 miliar ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan pengecualiannya adalah tidak berlaku apabila secara langsung atau tidak langsung menderita penyakit kritis sebagai akibat dari segala penyakit yang timbul dari luka yang baik dilakukan secara sengaja, secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental ataupun tidak. Segala penyakit yang disebabkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan HIV, kecuali ditanggung dalam pertanggungan tambahan Flexi ini. Segala penyakit bawaan sejak lahir atau kongenital, atau segala jenis penyakit atau kondisi yang luka telah ada sebelum mulai berlakunya pertanggungan tambahan ini, ya. Bisa dibaca di sini, atau penyakit atau berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkotika atau alkohol, dan segala penyakit yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul dalam waktu 80 hari sejak tanggal berlakunya pertanggungan tambahan Flexi ini, ya. Nah, untuk persyaratan klaimnya adalah seperti ini. Perlu melengkapi persyaratan dokumen klaim, kirimkan ke alias paling lambat 60 hari sejak tanggal diagnosa penyakit kritis Flexi CI ditegakkan ya. Lalu persyaratan dokumen klaimnya adalah polis asli, pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani, fotokopi identitas resmi tertanggung atau pemegang polis yang masih berlaku, surat keterangan asli dari dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali, fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan tertanggung, formulir surat kuasa pemaparan isi rekam medik, formulir pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening, bukti-bukti dan kelengkapan lain yang diperlukan ya. Nah, bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis sesuai dengan definisi dokter pada polis. Allianz berhak meminta dokumen lainnya jika dianggap dokumen di atas belum cukup untuk dapat memproses penyelesaian klaim. Biaya yang timbul mendapatkan dokumen-dokumen adalah tanggung jawab tertanggung dan formulir dapat diunduh di website Allianz ini. Ya, demikian pembahasan tentang 3 produk unggulan dari Allianz, yaitu UP Jiwa, KSCPX yaitu cover rumah sakit sesuai tagihan, dan Flexi CI atau santunan uang tunai sakit kritis yang paling banyak di cover yaitu 168 jenis penyakit. Nah, untuk detail mengenai ini semua, Bapak Ibu dapat masuk sekali lagi ke www.perlindungankeluargaku.com ya. Saya ketik lagi www.perlindungankeluargaku.com. Di sini nanti ada brosur-brosur produk dan selengkapnya bisa dibaca. Bapak Ibu klik di sini ya, info selengkapnya klik di sini nanti, atau bisa di search di sini, nanti semua akan muncul sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Demikian review produk saya hari ini ya, tentang produk unggulan Allianz, dan good luck buat teman-teman agent yang sedang belajar mengenal produk, dan buat para calon nasabah yang sedang mencari asuransi terbaik untuk keluarga Anda, bisa hubungi saya Christine Liman dengan mengklik logo WhatsApp di website saya ini, atau WhatsApp saya di nomor 0815900853. Saya dengan senang hati akan membantu Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.